Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara seluas 38.973 km persegi dengan seluruh keanekaragamannya. Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan dengan total penduduk 82.510 jiwa yang 30%-nya tinggal di daerah pedalaman dan perbatasan. Malinau merupakan wilayah dengan geografis yang unik dan tergolong berat. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, khususnya di bidang kesehatan. Dengan demikian, maka Kabupaten Malinau sangat membutuhkan investasi yang besar dalam hal pembangunan. Kurangnya sarana dan prasarana, khususnya di bidang kesehatan ini, dapat dilihat dari profil kesehatan Kabupaten Malinau. Untuk wilayah yang luasnya hampir sepertiga Pulau Jawa, jumlah rumah sakit yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau hanya ada 3, yang terletak di Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Malinau Selatan, serta Kecamatan Malinau Utara. Kemudian, dilihat dari ketersediaan puskesmas, setiap kecamatan di Malinau memiliki 1 hingga 2 unit puskesmas dengan total 16 puskesmas di seluruh kabupaten. Dilihat dari sisi tenaga kesehatan, di Kabupaten Malinau terdapat 54 tenaga medis, 392 tenaga perawat, 214 tenaga bidan, serta 52 tenaga farmasi. Dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan tersebut, jumlah balita yang telah memiliki kartu imunisasi telah mencapai 97% di tahun 2020. Angka ini naik dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 88%. Balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap mencapai 57% di tahun 2020, sedangkan di tahun 2019 hanya mencapai 51% saja. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, Bapeda beserta jajaran mampu untuk menurunkan angka balita stunting atau biasa disebut dengan ABS. Tercatat pada tahun 2019, nilai ABS berkisar di angka 16,41%, sedangkan pada tahun 2020, persentase balita stunting ini turun menjadi 14,47%. Keberhasilan dalam pengentasan stunting di Kabupaten Malinau merupakan perwujudan dari 8 aksi konvergensi atau integrasi penurunan stunting berkolaborasi dari berbagai pihak. Tidak hanya dari instansi pemerintah, tetapi juga adanya andil dari pihak swasta yang menjadi faktor penting dalam mendukung pengentasan stunting. Program pengentasan stunting ini disebut dengan 8 aksi konvergensi atau integrasi penurunan stunting. Diawali dengan adanya analisis situasi mengenai kondisi stunting yang ada di Malinau, serta problematika yang dihadapi agar dapat ditemukan solusi yang cocok dalam program pengentasan stunting. Sejak Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai salah satu dari 100 kabupaten lokus stunting, kita terus melakukan perubahan, melakukan pembenahan melalui program Gerakan Desa Membangun Gardema, Dana RT Bersih, dan Beras Daerah. Kita terus berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Malinau. Aktivitas kita sehari-hari, termasuk lingkungan, termasuk mungkin ketersediaan air bersih, sarana prasarana. Itulah yang menyebabkan kita dari sisi pemerintah harus terlibat dalam program yang bisa segera melakukan langkah-langkah dalam rangka pengurangan atau mungkin pencegahan stunting. Dari hasil analisis tersebut, maka disusunlah rencana kegiatan yang nantinya akan direalisasikan. Setelah tersusun rencana kegiatan yang matang,
Maka tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan program yang ditujukan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga didukung peran serta bupati yang dituangkan dalam Peraturan Bupati atau Perwalian tentang peran desa terhadap pengentasan stunting di Kabupaten Malinau. Dalam upaya memfasilitasi kegiatan percepatan penurunan stunting, maka dibentuklah Kader Pembangunan Manusia atau KPM sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mendampingi desa. Kami telah melakukan pembinaan kepada KPM, Kader Pembangunan Masyarakat di 9 desa, serta melakukan pembinaan kepada kader-kader posyandu yang ada, serta telah didirikannya rumah desa sehat, dan juga desa-desa telah menganggarkan kegiatan berkaitan dengan penanganan stunting. Sebagai pendukung usaha percepatan pengentasan stunting, maka dilakukan optimalisasi sistem manajemen data yang sudah ada di OPD terkait agar meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, serta kualitas data. Monitoring kegiatan dilakukan untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat dilakukan pengukuran data stunting untuk setiap kecamatan agar siap dipublikasikan. Aksi ke-8 review kinerja dilakukan sebagai wujud evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja ke depannya serta tetap menjaga arah kegiatan tetap sesuai dengan tujuan awal. Penurunan angka balita stunting ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi bersama dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tapi dengan berjalannya waktu, kita 1 tahun lebih bisa bebas dari stunting. Kami lakukan kegiatan-kegiatan yang memang untuk pencegahan dan juga mengatasi stunting. Di antaranya dilakukan oleh teman-teman di RDS dan juga KPM, dan juga bekerjasama dengan PKK, Posyandu, dan juga Postu. Kami melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan kerjasama yang baik, kemudian dari bantuan berbagai pihak, dari Dinas BMD maupun dari dana desa dan juga dana RT bersih, dan juga dari dana-dana DAP yang memang untuk infrastruktur, tentunya untuk sanitasi atau spal, kemudian air bersih. Nah, inilah yang mendukung kami di Malinau Hilir ini bisa bebas dengan stunting ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah yang telah mengentaskan, membantu kami mengentaskan angka stunting, dan sekarang kami bebas dari stunting. Berkat kerjasama yang baik ini juga, Kabupaten Malinau dinobatkan sebagai kabupaten paling inspiratif, replikatif, dan inovatif di Kalimantan Utara, serta meraih juara 1 penilaian kinerja kabupaten atau kota dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi Provinsi Kalimantan Utara.